Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Materi pada hari ini membahas tentang pembelajaran langsung dan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ariska, PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Bengkulu. Berikut ini pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat gambar pada kegiatan A dan pada kegiatan B. Pembelajaran langsung. Menurut Suandika DKK tahun 2013 menyatakan bahwa model pembelajaran langsung merupakan suatu model pengajaran yang bersifat teacher-centered. Pembelajaran model ini bertujuan untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Berikut ini ciri khas dari model pembelajaran langsung, yaitu adanya tujuan pembelajaran yang jelas, sintaks dan alur kegiatan pembelajaran yang terstruktur, dan sistem pengelolaan lingkungan belajar yang selanjutnya, menurut Hamzah dalam Herwanto tahun 2022 menyatakan bahwa model pembelajaran langsung atau direct instruction adalah program yang paling efektif untuk mengukur pencapaian keahlian dasar kalian dalam memahami suatu materi dan konsep diri sendiri. Jadi dapat dijelaskan bahwa pembelajaran langsung ini memberikan kesempatan peserta didik belajar dengan mengamati secara selektif, mengingat dan menirukan apa yang dimodelkan gurunya di dalam kelas. Perspektif kelompok. Pembelajaran langsung di sini ialah metode pembelajaran guru yang fokus pada penguasaan konsep atau perubahan tingkah laku dengan menggunakan pendekatan deduktif. Metode ini juga dikenal sebagai pengajaran aktif, training model, mastery teaching, dan explicit instruction. Metode ini melibatkan ceramah, demonstrasi, praktik, pelatihan, dan kerjasama antara guru dan peserta didik. Metode ini memungkinkan guru untuk langsung mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik. Tabel sintak pembelajaran langsung. Pada fase menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Peran guru menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pembelajaran, pentingnya belajar dan mempersiapkan pembelajaran. Peran peserta didik di sini, peserta didik memperhatikan penjelasan guru dan mempersiapkan diri untuk belajar. Pada fase mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, peran guru di sini, guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar dan menyajikan informasi setiap tahapan. Peserta didik memperhatikan, mendemonstrasikan keterampilan dan menyerap informasi yang disampaikan. Pada fase membimbing latihan soal, peran guru di sini, guru merencanakan dan memberi latihan soal. Dan peran peserta didik di sini, peserta didik mengerjakan. Selanjutnya, fase mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Peran guru di sini mengecek apakah peserta didik telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan melakukan umpan balik. Dan peran peserta didik di sini, peserta didik mendengarkan instruksi guru dan menerima umpan balik. Pada fase memberikan kesempatan untuk pelatihan dan keterampilan. Peran guru di sini, guru mempersiapkan kesempatan untuk pelatihan selanjutnya dengan perhatikan khusus pada penerapan pada situasi yang lebih kompleks dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada peran peserta didik di sini, peserta didik melakukan pelatihan lanjutan sesuai dengan instruksi guru. Berikut ini kelebihan dari model pembelajaran langsung, yaitu interaksi langsung, di mana guru dapat memberikan penjelasan secara langsung dan memberikan contoh melalui demonstrasi. Yang kedua, penguatan pemahaman. Melalui demonstrasi dan contoh yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Dan yang terakhir, efektif dalam kelas besar maupun kecil. Model ini dapat diterapkan baik dalam kelas besar maupun kelas kecil dengan aktivitas yang sama. Kekurangan model pembelajaran langsung yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan dan gaya belajar. Yang kedua, keterbatasan interaksi sosial. Yang ketiga, ketergantungan pada guru. Dan yang terakhir, keterbatasan pembelajaran terbimbing. Menurut Harefa dalam Nurhati dan Darmawan tahun 2022 halaman 31-32 menjelaskan bahwa model pembelajaran terbimbing di sini adalah salah satu pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kritisnya, sehingga siswa menjadi aktif dan pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. Dan juga merupakan model pembelajaran yang aktif mengikuti siswa dalam proses pembelajaran yang membuat siswa lebih mudah memahami materi karena siswa memiliki pengalaman dalam memecahkan masalah sendiri. Dan siswa merasa menemukan model pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran yang berdampak terhadap hasil belajar yang sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini tabel sintak pembelajaran terbimbing.
Tahap observasi menemukan masalah. Peran guru di sini, guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena yang memungkinkan peserta didik menemukan masalah. Peran peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir melalui observasi spesifik hingga membuat generalisasi. Tahap merumuskan masalah. Peran guru di sini, guru memberikan peserta didik merumuskan masalah penelitian berdasarkan kejadian dan fenomena yang disajikan. Peran peserta didik merumuskan masalah yang akan membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Tahap mengajukan hipotesis. Peran guru di sini, guru membimbing peserta didik untuk mengajukan hipotesis terhadap masalah yang telah dirumuskan. Dan peran peserta didik menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Selanjutnya yaitu merencanakan pemecahan masalah atau melalui eksperimen atau cara lain. Peran guru membimbing peserta didik untuk merencanakan pemahaman masalah dan membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan menyusun prosedur kerja yang tetap. Dan peran peserta didik mencari informasi, data fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis. Selanjutnya tahap melaksanakan eksperimen atau cara pemecahan masalah. Peran guru, selama peserta didik bekerja, guru membimbing dan memfasilitasi. Dan peran peserta didik menguji kebenaran jawaban sementara dan dugaan jawaban ditentukan dengan data yang telah diperoleh. Tahapan yang selanjutnya yaitu melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Peran guru membantu peserta didik untuk melakukan pengamatan tentang hal-hal yang penting dan membantu mengumpulkan dan mengorganisasikan data. Dan peran peserta didik mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, misalnya belajar bersama dengan berdiskusi dan membaca buku-buku. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dan penemuan. Peran guru membimbing peserta didik mengambil kesimpulan berdasarkan data yang menemukan konsep sendiri yang ingin ditanamkan. Dan peran peserta didik, secara berkelompok peserta didik menarik kesimpulan, merumuskan kaidah, prinsip, ide, generalisasi, dan konsep berdasarkan data yang diperoleh. Kelebihan pembelajaran terbimbing, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam model ini, peserta didik diajarkan untuk berpikir secara kritis, menganalisis, mengevaluasi, dan mencari jawaban sendiri melalui proses inquiry. Hal ini membantu peserta didik mengasah kemampuan berpikir kritis yang berguna dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Melalui proses inquiry di sini, peserta didik lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini merasa termotivasi untuk mencari jawaban sendiri dan menemukan kebenaran. Dengan demikian, motivasi belajar siswa dapat meningkat. Yang ketiga, siswa belajar aktif. Dalam pembelajaran inquiry terbimbing di sini, peserta didik hanya menerima pengetahuan pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam mencari informasi dan memecahkan masalah, dan membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam. Dan yang selanjutnya, siswa mengembangkan rangkaian berpikir. Proses inquiry di sini memungkinkan siswa mengembangkan rangkaian berpikir yang sistematis. Mereka belajar menghubungkan informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Perkembangan peserta didik terjadi secara bertahap. Pada model ini, peserta didik secara bertahap dan awalnya guru memberikan lebih banyak bimbingan, tetapi seiring berwaktu, siswa diberi lebih banyak otonomi untuk mengeksplorasi dan menemukan sendiri. Dan yang terakhir, siswa memiliki cara berbeda dalam pembelajaran. Dalam inquiry terbimbing di sini, siswa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, dan guru dapat mengakomodasikan perbedaan individualitas. Berikut ini kekurangan dalam pembelajaran terbimbing, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan lebih lama, yang kedua, ketergantungan pada pemahaman guru, yang ketiga, kesulitan dalam merencanakan pembelajaran, yang keempat, keterbatasan dalam menjawab pertanyaan berujung terbuka, dan kesulitan dalam mengelola interaksi kelompok. Berikut ini pertanyaan, di mana pertanyaannya kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut, dan jelaskan. Kegiatan yang sering dilakukan ialah kegiatan A, di mana pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran langsung di sini lebih efisien dan efektif sehingga peserta didik memenuhi capaian pembelajaran. Selain itu, pembelajaran langsung lebih menekankan penguasaan konsep dan perubahan perilaku dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pertanyaan yang selanjutnya, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelas. Menurut saya, pendidikan untuk peserta didik yang sekarang ini yaitu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan ini yang cocok dengan peserta didik saat sekarang ini ialah kegiatan B, karena pembelajaran terbimbing di sini menuntun peserta didik belajar lebih aktif, melibatkan seluruh alat inderanya dalam mengikuti proses pembelajaran. Demikian video pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video pembelajaran berikutnya.